Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat Mas Ari. Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz, pagi hari ini kita akan membahas tema terkait dengan jaga akidahmu. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, di tengah perkembangan zaman, informasi datang begitu cepat dan juga tanpa batas. Banyak pemikiran baru bermunculan, bahkan tidak sedikit yang perlahan menjauhkan manusia dari keyakinannya sendiri. Karena itu, menjaga akidah hari ini bukan hanya tentang percaya, tapi juga tentang bertahan. Hari ini kita akan membahas tema terkait dengan jaga akidahmu yang akan langsung dibahas dan juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arif, Alhamdulillah memuji dan bersyukur pada Allah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang tentang jaga akidahmu. Akidah itu adalah keyakinan yang ada dalam diri kita bahwa kita bertuhan hanya pada Allah yang menciptakan alam raya, yang menjaga ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akidah ini adalah sesuatu yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah pada masa awal dakwah beliau. Beliau berdakwah di Makkah itu kurang lebih 13 tahun. Dan dalam waktu 13 tahun itu beliau yang selalu disampaikan adalah tentang akidah. Maka ayat-ayat yang turun pada masa itu atau disebut dengan periode Makkiyah, yaitu turun sebelum periode Hijrah, itu selalu ayatnya berkenaan dengan membangun akidah. Saat itu belum ada perintah sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain, ibadah-ibadah lain yang belum ada. Yang dibangun paling mendasar oleh Rasulullah pada para sahabat saat itu adalah membangun akidah. Nah, ketika akidah ini sudah tertanam dengan kuat, maka yang lain akan ikut terbangun dengan baik. Karena kalau diibaratkan sebuah konstruksi bangunan, akidah ini pondasinya. Kalau pondasinya kuat, pondasinya baik, insya Allah konstruksi bangunan ke atasnya, dindingnya terus ke atas, mau lantai berapapun, kalau pondasinya kuat, insya Allah akan kuat. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadis, beliau menganalogikan bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun, berarti kan mengibaratkan seperti bangunan. Dari 5 pokok, yang paling pertama adalah akidah itu tadi. Ketika akidah sudah masuk, apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan oleh orang-orang yang akidahnya sudah kuat. Ini terbukti ketika sahabat Bilal bin Rabah, ketika akidah sudah tertanam dalam dirinya bahwa yang patut disembah adalah Allah, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu, maka walaupun saat itu Bilal menerima siksaan dari tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf, maka siksaan itu tidak terasa sakit sama sekali. Kemudian misalnya ada sahabat lain namanya Ammar bin Yasir. Kemudian kisah-kisah yang sebelumnya, kisah kisah Masitoh, yaitu pembantunya Fir'aun. Ketika ketahuan ia meyakini punya akidah
Allah yang Maha Esa, walaupun ia disiksa dengan direbus, betapa sakitnya kayak apa, tetapi dalam kondisi seperti itu tetap mempertahankan akidahnya la ilaha illallah itu. Begitupun di masa sekarang, ketika akidah udah tertanam, apapun yang terjadi, maka tetap akan teguh dalam keyakinan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah, tidak ada Tuhan patut diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika akidah sudah tertanam dengan baik. Lalu bagaimana dengan kondisi kita umat akhir zaman yang tadi Mas Arief bilang arus informasi begitu luar biasa, serangan itu luar biasa, apalagi beberapa terakhir ini saya ngelihat tayangan di salah satu media sosial, orang yang terlihat cerdas luar biasa memulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Sehingga orang-orang yang tidak punya akidah dengan kuat maka akan mudah tergerus atau tergeser dengan tayangan-tayangan itu tadi. Maka kita sebagai seorang muslim, yang paling harus kita jaga adalah akidah atau keimanan kita itulah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu kita harus tahu apa saja yang merusak akidah, yang sebisa mungkin, sekuat mungkin kita hindari. Yang pertama, yang paling bahaya dan paling merusak itu adalah syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dalam Quran dikatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu kecuali kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka syirik ini termasuk yang paling merusak akidah kita. Lah, syirik itu apa? Syirik itu artinya kita meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, ada hal lain yang patut disembah selain Allah, ada sesuatu yang bisa memberikan ijabah doa selain Allah. Itu syirik. Lah, syirik itu juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya syirik akidah. Itu orang-orang yang ada syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersamar. Umpama begini Mas Arief. Ada orang misalnya buka warung, dari sekian lama warungnya sepi, begitu ia misalnya dikasih burung perkutut, burung kemudian digantung di depan warung, lah kok dagangannya laris. Kemudian ia, semenjak ada burung dagangan saya laris. Umpama ada laki-laki biasanya pakai cincin, biasanya dia itu selalu dibully di kantor, selalu bully di kampus kalau dia masih sekolah. Begitu dia pakai cincin kok di kantor tidak dibully lagi. Di kampus tidak dibully lagi, dia langsung berpikiran gara-gara cincin saya aman dari bulian. Atau mungkin banyaklah hal-hal yang ini bisa jatuh dalam syirik khafi. Bahkan begini Mas Arief, terkadang kita itu selalu menganggap syirik ketika orang datang ke dukun. Lalu bagaimana kalau orang datang ke dokter, wong tujuannya sama untuk mencari kesembuhan. Ini yang mempengaruhi apakah itu terjadi syirik atau tidak. Mau dukun, mau dokter, mau ke paranormal atau apalah ibaratnya terapi-terapi yang lain. Kalau dalam hatinya bahwa yang ia yakini yang menyembuhkan ini adalah Allah. Tetapi melalui ini terapi, melalui dokter, melalui dukun, paranormal dan lain sebagainya. Tapi tetap yang menyembuhkan ini Allah. Ini hanya sebagai perantara saja. Maka insya Allah aman dari kesyirikan. Biar dia datang ke dokter, tapi kalau dalam dirinya penyakit saya ini kalau nggak dokter ini nggak sembuh. Nah ini yang berbahaya nih. Seakan-akan yang memberikan kesembuhan itu bukan Allah tapi dokter. Padahal dalam Al-Quran itu sudah ada ayat wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan ketika aku sakit maka yang memberi kesembuhan adalah Allah. Nah, Allah memberikan kesembuhan itu ada wasilahnya. Entah wasilahnya bisa dokternya atau bisa obatnya atau bisa mungkin pengobatan-pengobatan dengan cara yang lain. Jadi yang berpengaruh itu bukan dukunnya, bukan dokternya, tapi kitanya. Apakah tetap meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan ini Allah, bukan yang lain. Tapi kalau sudah ada keyakinan-keyakinan yang lain, ini yang berbahaya. Khawatirnya jatuh kepada kesyirikan itu. Lah yang kedua ada namanya syirik jali, syirik yang terang-terangan. Insya Allah kalau umat Islam sih insya Allah enggak ya. Terang-terangan datang dengan nyembah patung dan lain sebagainya, insya Allah enggak. Tetapi yang syirik khafi tadi itu loh, yang tersamar itu bisa terjadi. Atau misalnya begini, ini yang ucapan yang berbahaya Mas Arief.
Saya pernah membaca satu literatur, kitab-kitab klasik itu, ucapan ini sangat berbahaya. Misalnya, ada satu kerjaan nggak kelar-kelar. Begitu kita datang, ya alhamdulillah kita diberi kemampuan untuk menyelesaikan itu. Kemudian kita dengan sombongnya mengatakan, ini kalau tidak saya nggak bisa selesai nih. Nah ini, umpama ada umat yang bertikai, ada orang yang bertikai, berantem mulu, siapapun belum bisa mendamaikan, Allah memberikan kepercayaan pada kita bisa mendamaikan. Kemudian kita dengan sombongnya mengucap, ini saya ini yang bisa mendamaikan, orang lain mah nggak bisa. Ini seakan-akan dia menyombongkan diri punya kekuatan kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu, padahal dia itu hanya ketitipan kemampuan dari Allah untuk menyelesaikan masalah ini. Ini yang pertama, yang merusak keimanan atau akidah kita itu adalah kesyirikan itu. Yang kedua adalah kufur, mengingkari. Kufur itu terbagi menjadi dua, ada kufur akidah, ada kufur nikmat. Kalau kufur akidah, itu orang-orang yang berada di luar Islam, udah jelas. Tapi yang berbahaya adalah kufur nikmat. Orang-orang yang nggak bisa bersyukur, orang-orang yang tidak bisa berterima kasih atas segala yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Sehingga seakan-akan Allah belum memberi apa-apa kepada dia. Dalam riwayat ketika Rasulullah Mi'raj itu kan diperlihatkan ke neraka dan ternyata penghuninya itu mayoritas perempuan. Lah ketika itu Rasulullah agak kaget, loh kok perempuan? Padahal kan zahirnya perempuan itu lebih rajin daripada suaminya. Tapi ternyata jawaban dari malaikat Jibril yang sebagai tour guide dari Rasulullah menjawab, hunna yakfurnal ashir. Mereka itu, para wanita, para istri itu lebih banyak berdurhaka, mengkufuri, tidak berterima kasih terhadap suami dan keluarganya. Artinya kufur ini baik kufur nikmat maupun kufur akidah itu sebagai salah satu ancaman dari akidah kita, dan itu yang harus kita jaga. Dan insya Allah masih ada beberapa poin lagi yang harus kita waspadai agar akidah kita terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi penjelasan dan juga pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan jaga akidahmu. Tadi Pak Ustadz sudah membahas beberapa hal terkait dengan hal-hal yang bisa merusak akidah. Salah satunya adalah syirik, namun ada yang mungkin ditambahkan lagi oleh Pak Ustadz. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV, dimanapun berada, Mas Arief, tadi yang harus kita waspadai, yang harus kita jaga benar-benar, akidah kita yang pertama, penyakit yang paling berbahaya adalah syirik atau musyrik itu. Yang kedua adalah kufur. Kufur itu sifatnya orangnya namanya kafir. Dan kufur itu bisa jadi kufur akidah. Tapi yang kedua yang berbahaya bagi kita seorang muslim adalah kufur nikmat. Kemudian yang ketiga adalah nifak. Nifak itu sifatnya, penyakitnya orangnya namanya munafik. Munafik ini dalam Al-Quran, awal Al-Baqarah, itu 5 ayat membahas tentang orang yang muttaqin, 2 atau 3 ayat hanya membahas tentang orang kafir, tetapi 13 ayat membahas tentang orang munafik. Artinya munafik itu lebih membahayakan daripada kafir. Kalau kafir memang musuh yang jelas-jelas berada di luar, tetapi kalau munafik itu musuh yang berada di dalam. Kisah kekalahan Rasulullah dan umat Islam pada perang Uhud yang menyebabkan Rasulullah anggota tubuhnya ada yang sampai berdarah, ada beberapa keluarga orang dekat Rasulullah yang terbunuh syahid, itu gara-gara pengkhianatan orang-orang munafik. Yaitu yang dipromotori namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang di depan Rasulullah itu kayaknya mendukung perjuangan Rasulullah, tapi di belakang menggembosi semangat perjuangan Rasulullah. Dan bahkan yang membujuk pasukan yang sudah dipersiapkan oleh Rasulullah dengan rapi untuk meninggalkan pos penjagaannya itu ya gara-gara orang munafik itu tadi. Kalau kufur tadi saya katakan musuh udah jelas di luar, tapi kalau kufur ini kalau munafik ini musuh dari dalam. Ini kalau sudah menghinggap dalam diri kita, ini termasuk merusak akidah kita.
Dalam Al-Quran disampaikan wa minan nasi may yaqulu amanna. Ada sebagian orang yang mulutnya mengucapkan kami beriman, tapi ternyata wa ma hum bimu'minin. Mereka itu tidak iman, dan ini yang merusak akidah. Atau dalam bahasa lain, orang yang kelihatannya dia membantu orang Islam, tapi nyatanya dia ternyata mencari kelemahan dari umat Islam itu. Dia setiap hari kayaknya bergaul dengan tokoh-tokoh Muslim, tapi ia bergaul itu justru untuk mencari kelemahan tokoh-tokoh Muslim itu sendiri. Dan ketika ada tokoh Muslim yang tersandung masalah, dia dengan getolnya mempublikasikan di medsos, kalau bahasa kita digoreng katanya, digoreng pagi, sore, siang, malam, seakan-akan dia itu bukan orang Islam. Padahal mulutnya ngaku Islam, tapi hatinya enggak. Ini namanya nifak atau munafik. Terus yang keempat, yang merusak akidah kita itu namanya tahayul atau khurafat. Ini yang berbahaya juga Mas Arif. Ini banyak menghinggapi masyarakat kita. Karena sebelum Islam datang ke Indonesia, ini umat Indonesia ini kan animisme, dinasisme kan, mempercayai adanya kekuatan di pohon, di gunung, di benda-benda tertentu dan lain sebagainya. Dan itu belum 100% hilang dari keyakinan masyarakat kita, walaupun sudah ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Misalnya begini Mas Arif, orang itu masih banyak percaya atau wallahu alam tersugesti atau apa dengan namanya hari naas, hari sial. Kalau di Jawa itu orang itu takut mengawali sesuatu di hari Selasa, di hari Sabtu, di bulan Dzulqa'dah, kalau orang Jawa nyebutnya bulan Apit. Enggak berani nikahin anak di bulan Muharram atau bulan Suro. Karena mereka beranggapan akan ada kesialan-kesialan tertentu ketika melaksanakan acara tertentu di hari-hari yang dianggap dengan hari sial itu. Padahal dalam Islam nggak ada istilah hari sial. Semuanya insya Allah baik. Cuma Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan, Rasulullah sampaikan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Saya, kata Allah, akan menuruti apa yang menjadi persangkaan hambaku. Kalau seandainya Mas Arif, umpama orang itu awalnya sudah ragu-ragu untuk menikahkan anaknya di bulan Suro umpama. Ini kan sebentar lagi bulan Muharram, bulan Suro nih. Lah kemudian dalam hatinya udah was-was. Lah kemudian dalam hatinya malah ada dzon, ada prasangka, wah nanti kalau saya nikahin maka jadi ada musibah dan lain sebagainya. Tapi dia tetap melanjutkan, maka insya Allah musibah itu akan benar terjadi. Karena Allah itu akan menuruti persangkaan hambanya itu tadi. Makanya dalam hal-hal seperti ini kita harus bisa meyakini bahwa nggak ada hari sial, nggak ada bulan sial, nggak ada benda membawa sial, nggak ada. Semuanya tergantung dari kitanya menyikapinya, dan tidak ada kekuatan apapun selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim dibekali dengan keyakinan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuman memang masih banyak, tadi saya katakan sebagian masyarakat muslim Indonesia ini masih percaya dengan tahayul, khurafat dan lain sebagainya. Misalnya tadi ada orang yang takut mengawali usaha hari Selasa. Ada orang yang percaya, mohon maaf, mungkin Mas Arif pernah dengar ya, kalau duduk depan pintu nanti lamarannya ditolak. Pernah dengar ya? Nah ini kan kalau ditanyakan, apa ini sumbernya? Makanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah bilang, wa kuriha lakum qila wa qala. Dan termasuk yang tidak disukai dari kalian itu adalah qila wa qala, dikatakan dan mengatakan sesuatu yang tidak sumber asalnya tidak jelas. Seandainya tadi orang yang duduk depan pintu kemudian kok katanya lamarannya ditolak, ditanya kata siapa? Ya nggak tahu. Terus lagi saya kadang yang sering bertanya-tanya apa hubungannya. Mungkin Mas Arif pernah dengar. Ketika ada orang naik kendaraan umum supaya nggak kebelet BAB ngantongin batu kecil. Pernah dengar Mas Arif ya? Lah ini hubungannya apa? Terus ada lagi, mohon maaf. Ada orang yang kalau orang Jawa bilang itu anyang-anyangan. Yang sebentar-sebentar lagi kencing itu loh. Kok yang diikat jempolnya? Lah itu hubungannya apa? Wallahu alam ya. Ya kalau mungkin ya setelah diteliti dari sisi medis kok ada hubungannya, oke lah. Berarti kan ilmiah. Tapi kalau nggak ada, dikhawatirkan itu jatuh ke tahayul atau khurafat itu tadi. Mempercayai sesuatu yang tidak jelas sumbernya.
Kalau memang ada jelas sumbernya, ini loh Qur'annya, sebagai kita seorang muslim, ini loh hadisnya, atau ini loh penjelasan ilmiahnya, monggo. Tapi kalau tidak, maka khawatir ini jatuh ke tahayul atau khurafat. Ini yang harus kita jaga. Kemudian kita hindari melakukan atau berada atau bersama orang-orang yang berpotensi merusak akidah, termasuk tontonan tadi Mas Arif. Kalau seandainya kita nonton video, kok video itu berpotensi merusak akidah, ya mending skip aja lah, pilih yang lain. Saya itu pernah membakar satu buku Mas Arif. Saya itu pernah dikasih buku oleh seorang teman, buku itu berjudul Kisah Mencari Tuhan. Itu terjemahan, aslinya berbahasa Arab, cuman terjemahan. Begitu saya baca, makin kacau pikiran saya tentang esensi Tuhan dan sebagainya, makin kacau pikiran. Makin saya baca makin kacau. Akhirnya walaupun buku itu termasuk lumayan mahal, akhirnya buku itu saya bakar. Daripada ini mengacau saya, lebih baik saya bakar. Maka langkah kita untuk menjaga akidah selanjutnya adalah kita hindari sesuatu yang berpotensi merusak akidah. Itu baik teman kita, tontonan kita, atau bacaan kita, dan lain sebagainya. Karena pikiran kita ini bisa terpengaruh oleh teman, bisa terpengaruh oleh bacaan, bisa terpengaruh oleh tontonan. Misalnya banyak orang terpengaruh ketika nonton video-video pendek yang di situ notabene dari orang-orang ateis, dari orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Maka inilah langkah-langkah kita. Pertama kita kenali dulu yang merusak akidah itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pak Ustadz, kalau tadi Pak Ustadz sempat menjelaskan terkait dengan ujian-ujian orang-orang zaman dulu atau para sahabat atau zaman sebelum sahabat untuk mempertahankan akidah itu kan bahkan ada yang disiksa. Tapi saat ini kalau kita melihat dengan tantangan saat ini, apakah memang di era media sosial saat ini di mana banyak tontonan-tontonan tersebut, sebenarnya ujian-ujian untuk menguji akidah kita itu sebenarnya lebih sulit atau lebih mudah, atau sebenarnya berbeda bentuknya saja Pak Ustadz? Baik, Mas Arif dan juga saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda, mungkin Mas Arif tadi yang bilang benar Mas Arif, hanya beda bentuknya saja. Tapi tantangan itu pasti tetap ada sesuai dengan zamannya. Kalau dulu tantangan fisik, kalau mungkin sekarang apalagi kita di Indonesia tinggal di negara aman, negara damai, tantangan fisik insya Allah enggak. Tetapi tantangan itu tadi pasti ada. Kalau dalam bahasa mereka menyebutnya ghazwul fikri, perang pemikiran. Itu akan terus selalu ada. Dan tadi makanya kita pandai-pandailah memilah dan memilih mana yang kita tonton. Atau paling tidak kalau kita media sosial, ya pertemanan kita dengan siapa. Kalau kita mau main aman, ya udahlah hindari saja. Tapi kalau kita berani untuk berjalan di tepi jurang, tapi untuk dengan niat untuk menarik orang, menyelamatkan, ya alhamdulillah. Tapi kalau kita tahu, kan kita tahu kapasitas kita ini seperti apa. Kalau memang pikiran kita itu mudah terpengaruh, mudah goyah dan lain sebagainya, lebih baik cari aman. Nggak usah lah iseng-iseng nonton-nonton dari video orang-orang yang dalam tanda kutip tadi ya, orang-orang ateis yang pernyataan-pernyataannya itu seakan-akan logis, tapi ternyata bertentangan dengan akidah kita. Tapi kalau kita memang ada kemampuan untuk berdiskusi dengan mereka, wong Quran itu memerintahkan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang bisa berdiskusi, silahkan diskusi. Misalnya kayak beberapa akhir ini banyak tokoh-tokoh yang memang dia belajar untuk diskusi, untuk melawan mereka yang anti-anti ketuhanan dan sebagainya, yaitu memang alhamdulillah ada sebagian kita yang menjadi benteng. Tapi bagi kita yang memang kita tidak ada kemampuan, ya lebih baik cari aman itu tadi. Makanya selain kita kenali tadi penyakit-penyakitnya, juga kita kenali obatnya. Yang pertama, kita terus perdalam keilmuan kita. Yang kedua, kita terus lantunkan zikir jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah, yaitu dengan menguatkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Yang ketiga, kemudian pilih teman. Dan yang keempat, kita jangan lupa untuk selalu berdoa. Misalnya dalam doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan semoga harapan dan doa kita, saudara-saudara kita muslim dimanapun berada, wabil khusus para pemirsa Sinpo TV, akidahnya terjaga sampai nanti
akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Ya kal ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tunzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.